Wah, seru banget ya Jess, lihatnya lucu-lucu banget ya. Dan sayang banget ya kalau binatang selucu ini bakalan punah. Nah, tapi pemirsa kita akan mengetahui ya sebetulnya populasi panda di dunia itu seperti apa dan apa yang sudah dilakukan untuk mempertahankan populasi panda. Dan untuk mengetahui dan juga membahasnya seperti apa pentingnya melindungi panda, kita akan berdialog dengan Direktur Forest and Wildlife Worldwide Fund atau WWF, Bapak Muhammad Ali Imron. Pak Imron, bagaimana sih Pak gambaran bagi pemirsa Metro TV nih populasi panda di dunia saat ini? Apakah terus mengalami penurunan? Ya, selamat sore Mbak. Jadi sebenarnya populasi panda, khususnya giant panda ya, ini sebenarnya sudah mengalami situasi yang lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu. Paling tidak di tahun 2016, IUCN atau International Union for Conservation of the Nature itu sudah merubah status konservasinya dari endangered menjadi vulnerable. Artinya kondisinya menjadi lebih baik. Nah, sedangkan populasi yang estimasinya dulunya itu tuh kurang dari 18.000. Dan setelah tahun 2016 populasinya naik menjadi lebih dari 18.000. Nah, ini bagi para pihak yang bekerja konservasi untuk panda menyatakan bahwa ada peningkatan populasi yang cukup baik. Tentu saja tidak hanya di populasi di alam, tapi juga didukung oleh kegiatan konservasi ex situ maupun in situ yang menyebabkan populasi di alam itu menjadi lebih baik. Oke, Pak Imron kan tadi bilang bahwa memang populasi dari panda ini sekarang semakin meningkat. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh organisasi pecinta satwa untuk meningkatkan atau melakukan penyelamatan terhadap panda ini? Jadi kegiatan konservasi untuk spesies-spesies terancam punah itu biasanya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, akan sangat membutuhkan berbagai pihak. Dan yang paling berperan penting adalah pemerintah. Pemerintah ini biasanya akan memiliki mandat untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Misalnya ini giant panda dari China, maka pemerintah China yang akan bertanggung jawab utama. Pemerhati lingkungan, aktivis lingkungan biasanya akan mendukung. Nah, beberapa kegiatan yang cukup signifikan untuk membantu upaya pemulihan populasi panda raksasa ini, salah satunya adalah penguatan pengelolaan kawasan konservasi, di mana kawasan-kawasan konservasi perlindungan habitatnya itu menjadi penting untuk populasi panda itu sendiri. Yang kedua juga pada daerah-daerah yang sudah terlanjur rusak, itu biasanya juga dilakukan rehabilitasi ataupun restorasi. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah kemampuan untuk menambah dengan captive breeding atau penangkaran. Ini cukup penting karena panda, khususnya giant panda ini memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Yang pertama diindikasi dengan mereka memiliki siklus reproduksi yang pendek. Antara bulan Maret sampai bulan Mei mereka siklus reproduksinya. Kemudian juga jendela kesuburannya hanya pendek sekali, hanya 24 sampai 72 jam. Ini sangat sulit bagi kita untuk memastikan perkawinan di alam itu bisa berhasil. Dan seringkali terjadi apabila di penangkaran itu perkawinan yang alami itu sulit menghasilkan anak karena mereka kesulitan, mungkin nggak merasa nyaman ya ketika berada di penangkaran untuk melakukan perkawinan, sehingga upayanya adalah inseminasi buatan. Nah, pengembangan teknologi inseminasi buatan ini saya kira juga penting dalam rangka untuk meningkatkan perbaikan populasinya. Nah, seringkali juga kenapa kemampuan reproduksinya rendah itu karena sering terjadi di panda itu kehamilan palsu. Jadi itu sebenarnya bukan hamil tapi dikira hamil. Kemudian ukuran bayi yang sangat kecil sampai hanya sekitar 100 gram dan itu memiliki mortalitas yang sangat tinggi. Nah, upaya konservasi itu dalam rangka untuk menarget itu. Jadi bagaimana caranya kita memperkecil risiko-risikonya dengan meningkatkan kualitas habitat dan juga menyambungkan antar populasi satu sama yang lain. Oke, Pak Imron, ini sekaligus edukasi bagi masyarakat di Panda Day pada hari ini. Pak, sebetulnya posisi dari panda dalam ekosistemnya di habitatnya itu seperti apa sih, Pak?
Kenapa harus dipertahankan? Nah, ya. Nah, kalau panda ini kan sebenarnya termasuk herbivora ya. Mereka memiliki perilaku untuk mengkonsumsi bambu. Nah, bambu itu sendiri juga akan sangat terbantu ketika dia ada, kalau kita bahasa kita mungkin seperti pruning ya. Jadi bambu itu kan sebenarnya yang dimakan itu tidak dimatikan, tapi yang di pruning hanya dimakan sebagiannya. Nah, biasanya pada vegetasi ketika dilakukan pruning, pemotongan-pemotongan itu akan meningkatkan daya tumbuh dari vegetasi itu sendiri. Sehingga peran ekologis dari panda ini sangat penting. Selain itu dia juga memiliki peran memakan berbagai serangga juga. Meskipun basisnya herbivora, tapi dia juga memiliki peran untuk mengkonsumsi serangga-serangga, dan tentu saja kalau dia mengkonsumsi serangga dan mungkin sejenis ulat gitu, dia juga akan memiliki peran untuk mengurangi populasi serangga-serangga tersebut. Ya, Pak Imron, Kak, lalu untuk di masyarakat sendiri, bagaimana peran masyarakat untuk membantu misalnya WWF dalam hal menjaga dari populasi panda ini sendiri? Jadi kalau di WWF kami memiliki jaringan ya, jadi jaringan yang ada di berbagai belahan dunia. Pertama, kami pun memiliki network yang ada di Cina. Mereka secara aktif membantu upaya konservasi panda di Cina itu sendiri. Dan mengapa WWF menggunakan logo panda, Giant Panda itu salah satunya karena itu adalah proyek pertama kami di dunia untuk upaya konservasi satwa liar. Nah, itu berlaku waktu itu tahun 61, kita sudah mulai mendukung upaya konservasi panda ini. Nah, WWF itu sendiri juga didukung oleh para supporter. Kalau di Indonesia kita beri nama MONA, Member of Nature. Itu adalah individu-individu yang memiliki perhatian terhadap kelestarian alam. Apabila mereka punya concern terhadap panda, mereka juga bisa membantu, memberi dukungan baik berupa dukungan finansial dalam bentuk sumbangan donasi, atau juga dalam bentuk kampanye-kampanye yang seringkali akan kita lakukan. Sebagai contoh, misalnya dalam 1 minggu lagi kami akan mengadakan Earth Hour, di mana kita menyemangati orang-orang untuk mengingatkan bahwa kita perlu menghemat energi, perlu memperhatikan alam dalam waktu yang nggak panjang, hanya 1 jam, untuk sejenak kita membantu untuk konservasi. Nah, ini contoh-contoh saya kira yang relevan untuk bisa dilakukan oleh masyarakat, baik di tingkat individu maupun nanti mungkin kelompok organisasi yang ingin membantu upaya konservasi panda. Baik, Pak Imron, tapi WWF ini punya program tersendiri kah bersama dengan pemerintah Tiongkok? Karena kalau kita lihat ya Pak, kan beberapa ada nih panda, misalnya Pak, tahun lalu pandanya dibawa ke Korea, kemudian dari Korea dikembalikan ke Tiongkok. Nah, apakah ada cara-cara atau ada program khusus dari WWF yang bekerja sama dengan Tiongkok untuk melestarikan populasi panda? Ya, saya kira seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini iconic spesies ya bagi WWF ya, kami memiliki concern yang cukup tinggi. Sebenarnya upayanya tidak hanya dilakukan oleh teman-teman di WWF di Cina, tapi juga kami dari network, baik dari Eropa, misalnya dari Amerika maupun dari negara-negara lain, biasanya juga akan memberi bantuan untuk upaya konservasi panda. Jadi ada aktivitas yang langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh jaringan WWF ini untuk mendukung upaya konservasi panda. Oke, baik Pak Imron. Jadi dengan adanya Panda Day atau Hari Panda Nasional ini, kita sama-sama mengingatkan kita untuk proses penyelamatan panda pertama ini dilakukan di Cina ya, sejak tahun 1983 yang lalu, begitu. Terima kasih Pak Imron sudah bergabung bersama kami di Metro TV, di Newsline, Direktur Forest and Wildlife WWF. Terima kasih atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.